Peradilan Islam. Assalamualaikum teman-teman. Halo guys, perkenalkan aku Devika Kasawidiasari dari kelompok 5 sebagai koordinator. Nama saya Sanandria, saya menjadi kelompok 5. Adinda Fitri sebagai editor kelompok 5. Kami sebagai dan rekan saya Gumiasa Sani, dan kami sebagai presentator dari kelompok 5. Tujuan pembelajaran. Dalam bab ini, peserta didik diharapkan mampu yang pertama, menghayati ketentuan Islam tentang peradilan. Yang kedua, mengamalkan sikap adil dan patuh pada hukum. Yang ketiga, menganalisis peradilan Islam dan hikmahnya. Yang keempat, mengkomunikasikan penerapan ketentuan peradilan Islam. Materi pokok peradilan Islam. Perhatikanlah kumpulan materi pokok di bawah ini dengan seksama, agar materi lebih lanjut mudah dikelompokkan. Yang pertama, peradilan Islam. Yang kedua, hakim. 3 saksi, 4 proses, 5 hikmah materi, dan kesimpulan. 1. Peradilan Islam. A. Pengertian peradilan Islam. Peradilan Islam adalah pemberian keadilan di pengadilan yang dilandaskan dengan hukum syara yang terdiri atas Al-Quran, hadis, dan ijtihad ahli hukum. Peradilan dalam bahasa Arab disebut qada yang memiliki arti menetapkan sesuatu dan menghukuminya. B. Dasar hukum. 1. Pada surat An-Nisa ayat 65, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa keadilan harus ditegakkan. 2. Dalam hadis, Rasulullah SAW menjelaskan jika seorang hakim mengadili dan mendapat 2 pahala, dan jika seorang hakim berijtihad, lantas ijtihadnya salah atau meleset, baginya 1 pahala. Hadis riwayat Al-Bukhari. Sedangkan dalil yang datang dari para sahabat ditetapkan sepeninggalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berpendapat faridatun muhkamatun wa sunnatun muttaba'atun. Artinya, suatu kewajiban yang dikuatkan dan tradisi yang harus diikuti. C. Rukun. Hakim atau qadi, hukum, al-mahkum bih, al-mahkum alaih, al-mahkum lah, putusan. Materi yang selanjutnya adalah hakim. A. Pengertian hakim. Hakim adalah orang yang memutuskan perkara dalam pengadilan. Dalam bahasa Arab, hakim berarti orang arif, bijaksana, dan pandai. Dalam Islam, seorang hakim harus adil dan bijaksana, serta memutuskan berdasarkan Al-Quran, hadis, ijma', dan pendapat ulama besar. B. Syarat-syarat hakim. Syarat-syarat hakim antara lain adalah 1. Beragama Islam, berakal dan cerdas. 2. Laki-laki dewasa yang merdeka. 3. Berlaku adil. 4. Menguasai isi pokok hukum dan cabangnya. 5. Sehat jasmani dan rohani. 6. Dapat melihat, mendengar, membaca, menulis, dan memiliki ingatan yang kuat. 7. Mampu berijtihad dan menguasai metode ijtihad. 8. Memahami bahasa Arab dengan baik. C. Adab dan etika hakim. 1. Melaksanakan tata tertib pengadilan. 2. Berbuat adil terhadap pihak-pihak yang memiliki perkara. 3. Hakim memutuskan dalam keadaan yang stabil, serta hakim tidak boleh menerima hadiah agar tidak mempengaruhi objektivitasnya. Saksi. Saksi adalah orang yang memberikan keterangan dalam persidangan berdasarkan pengetahuannya tentang suatu peristiwa. Saksi harus disumpah, jujur, dan adil. Syarat-syarat menjadi saksi yaitu beragama Islam, balik dan berakal sehat, merdeka bukan budak, adil dan bijaksana. Jenis-jenis saksi berdasarkan hak manusia. Yang pertama, 2 laki-laki untuk kasus yang tidak berkaitan dengan harta, pernikahan, dan talak. Yang kedua, 2 laki-laki atau 1 laki-laki dan 2 wanita untuk kasus harta, jual beli, sewa, dan gadai. Dan yang ketiga, 2 laki-laki, 1 laki-laki, dan 2 wanita atau 4 wanita untuk kasus persusuan, kelahiran, dan aib wanita. Sedangkan jenis-jenis saksi berdasarkan hak Allah Subhanahu wa taala, kesaksian yang tidak bisa kurang dari 4 saksi untuk kasus zina, kesaksian yang bisa diterima dengan 2 orang saksi untuk hukuman had selain zina, dan yang terakhir kesaksian yang diterima dengan 1 orang saksi untuk kesaksian hilal Ramadan. Saksi yang dapat ditolak.
Yang pertama, tidak adil dan orang fasik. Yang kedua, menumpang di rumah terdakwa. Yang ketiga, anak kepada ayahnya. Yang keempat, ayah kepada anaknya. Dan yang kelima, musuh kepada musuhnya. Kesaksian orang buta. Sebagian ulama menolak, sementara Qadhi Abu Thalib menerimanya jika berdasarkan pendengaran dari berbagai sumber terkait nasab, kematian, atau hak kepemilikan. Proses persidangan dalam peradilan Islam. Istilah dalam peradilan Islam yaitu hak, yaitu materi gugatan, mudda'i yaitu penggugat, mudda' alaih yaitu tergugat, mahkum bih yaitu keputusan memenuhi hak penggugat, mahkum alaih yaitu orang yang dikenai putusan untuk diambil haknya, bisa jatuh pada tergugat, bisa juga jatuh pada penggugat. Pengertian penggugat mudda'i yaitu penggugat adalah orang yang mengajukan gugatan kepada yang tergugat. Gugatan adalah materi atau hak yang diperkarakan oleh penggugat dan tergugat. Adapun syarat-syarat gugatan yaitu yang pertama, disampaikan secara tertulis serta ditandatangani oleh penggugat. Yang kedua, diuraikan secara jelas dan perinci atau tafsil. Yang ketiga, tuntunan harus sesuai dengan perkara. Yang keempat, memenuhi persyaratan khusus dari pengadilan. Dan yang kelima yaitu penggugat dan tergugat sama-sama mu'alaf, balik, berakal, dan tidak dalam keadaan berperang agama. Bukti, bayinah. Bayinah merupakan segala sesuatu yang ditunjukkan oleh penggugat untuk memperkuat kebenaran dakwanya. Contohnya yaitu dapat berupa surat-surat resmi, dokumen, dan barang-barang lain yang dapat memperjelas masalah dakwaan terhadap terdakwa. Pemeriksa tergugat yaitu diawali dengan memberikan kesempatan penggugat untuk menyampaikan hal-hal yang didakwakan kepada orang yang tergugat. Selanjutnya, tergugat menilai benar atau tidaknya dakwaan yang disampaikan oleh pihak penggugat. Tergugat, mudda'a alaih, dan sumpah. Tergugat merupakan orang yang terkena dakwaan dari penggugat. Tergugat dapat mengajukan keberatan dengan menunjukkan bukti-bukti administrasi serta melakukan sumpah. Tujuan sumpah menurut syariat Islam adalah 1. Menyatukan tekad untuk melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh. 2. Membuktikan dengan sungguh-sungguh bahwa yang bersangkutan berada di pihak yang benar. Syarat orang yang bersumpah: 1. Mukalaf, yang artinya orang yang sudah akil baligh. 2. Didorong oleh kemampuan diri sendiri. 3. Disengaja, bukan karena terlanjur. Tata cara menjatuhkan hukuman. Yang pertama yaitu penggugat berkesempatan menyampaikan semua tuduhan sambil didengarkan oleh tergugat agar bisa menilai benar atau tidaknya. Pada saat ini, hakim tidak boleh bertanya kepada tergugat. Yang kedua yaitu tuduhan harus disertakan oleh bukti-bukti yang jelas. Apabila tidak ada bukti, penggugat boleh atau tidak melakukan sumpah. Yang ketiga yaitu apabila tergugat menolak, ia harus bersumpah. Jika penggugat menunjukkan bukti yang benar, hakim harus memutuskan sesuai tuduhan meskipun tergugat menolak, begitupun dengan sebaliknya. Hikmah dari peradilan Islam. Apakah hikmahnya dari peradilan Islam? Yang pertama, mendorong untuk meningkatkan ketakwaan. Kedua, terwujudnya keadilan bagi seluruh rakyat. Ketiga, terwujudnya suatu masyarakat yang bersih. Keempat, terwujudnya ketentraman, kedamaian, dan keamanan dalam masyarakat. Jadi kesimpulannya yaitu peradilan Islam merupakan sistem hukum yang berbasis pada ajaran Islam yang mencakup berbagai aspek. Jadi, peradilan Islam bertujuan untuk menegakkan keadilan, memelihara hak-hak individu, dan memastikan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan ajaran agama Islam. Terima kasih sudah menonton video kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.